Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam, tim dosen kerja praktik dan penonton sekalian. Saya Steven akan mempresentasikan tentang hasil kerja praktik saya pada semester ini. Nah, mulai dari pendahuluan, yaitu tentang proses pencarian tempat KP, yaitu proses pencarian dimulai sekitar Desember 2020. Info saya dapatkan di media sosial LinkedIn dari teman saya yang sudah bekerja di tempat ini terlebih dahulu. Lalu terdapat 3 buah wawancara. Yang pertama adalah review resume, tes algoritma, dan juga tes sistem desain. Lalu saya akhirnya mendapatkan tawaran internship sebagai SRI pada periode Januari 2021 sampai Maret 2021. Lalu pada Januari 2022, saya kembali lagi sebagai SRI untuk melaksanakan kerja praktik. Nah, tentang perusahaan pelaksanaan KP itu sendiri, yaitu bernama PT Dompet Harapan Bangsa, atau dikenal sebagai OI Indonesia. Awalnya perusahaan ini menyediakan aplikasi chatting, namun sejak 2018 sudah beralih ke keuangan atau disebut juga fintech. Visi dan misi adalah menghubungkan seluruh orang di Indonesia dan juga mempermudah transaksi keuangan. Nah, berikut adalah pembagian tim engineering di OI Indonesia di bawah naungan Tuan Sitio. Nah, tim engineering ini dibagi menjadi 8 tim lagi, yaitu pertama adalah quality, growth, disbursement, Bitworks, new product, payment acceptance, platform, data engineering, dan terakhir adalah infra and site reliability, yang merupakan tim pelaksana KP itu sendiri. Nah, kita lanjut ke isi laporan. Mulai dari latar belakang pekerjaan. Sebenarnya, Indonesia adalah perusahaan keuangan, dan tentu harus taat pada regulasi Bank Indonesia yang cukup ketat. Nah, salah satu regulasi baru yang mempengaruhi Indonesia cukup besar adalah regulasi bahwa semua infrastruktur aplikasi harus berada di kawasan Indonesia. Nah, sebelumnya infrastruktur Indonesia masih berada di kawasan Singapura karena keterbatasan penyedia infrastruktur dan juga belum adanya regulasi terkait. Nah, dengan adanya perubahan tersebut, terdapat tugas-tugas yang diberikan kepada pelaksana KP dan juga ada satu tugas tambahan yang diberikan ke pelaksana KP. Nah, di sini akan dijelaskan. Yang pertama adalah tugas pembuatan environment baru. Secara spesifik adalah pembuatan VPC di AWS, di penyedia infrastruktur AWS region Jakarta. VPC ini harus juga terhubung ke VPC di regional lama, yaitu Singapura, karena migrasi bersifat bertahap dan beberapa masih memerlukan konektivitas ke aplikasi yang lama. Nah, pembuatannya akan dilaksanakan dengan infrastruktur as a code melalui bahasa Terraform. Nah, lalu ada kedua yaitu riset tentang sistem service mesh untuk meningkatkan keamanan dari cluster Kubernetes, karena sebelumnya masih menggunakan sistem VM, namun setelah dimigrasikan akan menggunakan sistem kontainer Kubernetes. Oleh karena itu akan ditelusuri, dan secara spesifik merupakan service mesh Istio. Nah, lalu ketiga adalah migrasi aplikasi itu sendiri. Selain memindahkan region, juga karena akan menggunakan sistem kontainer di Kubernetes, akan ada beberapa persiapan yang harus dilaksanakan. Nah, lalu yang terakhir adalah tugas terkait on-call. Nah, tugas ini tidak bersifat kontinu, namun sifatnya hanya terdapat pada saat insiden saja. Contohnya apabila ada insiden penggunaan CPU atau memori yang tinggi pada server tertentu, dan juga ada permintaan pemberian akses VPN kepada karyawan baru. Nah, pelaksana KP hanya mendapatkan posisi ini setiap 2 minggu saja. Nah, metodologi pertama adalah untuk pembuatan environment baru. Tentu pertama adalah harus mencari tahu apa saja yang dibutuhkan untuk apa saja yang infrastruktur yang baru yang diperlukan. Apakah VPC atau perlu VPN connection ke VPC lain, atau hanya VPC peering connection saja. Nah, itu akan ditentukan di sini. Lalu akan ada kode Terraform yang dituliskan untuk menentukan apa saja yang akan di-spawn di Terraform itu sendiri. Nah, lalu akan testing sederhana pada infrastruktur yang dibuat, apakah konektivitas sudah bekerja, lalu terakhir adalah code review. Nah, untuk riset sistem service mesh sendiri, pertama juga dimulai dari mempelajari pembatasan komunikasi yang ada di VM, apakah firewall apa saja yang ada, apakah contohnya stack monitoring bisa berbicara dengan stack aplikasi, tidak. Nah, lalu ada mencari fitur-fitur service mesh Istio tentang bagaimana cara mengimplementasikan pembatasan yang diperlukan. Lalu ketiga adalah membuat manifest Kubernetes Istio. Ini merupakan eksperimen secara langsung. Dan terakhir adalah menuliskan hasil riset untuk diilustrasikan ke tim. Nah, lalu untuk migrasi aplikasi,
Tentu pertama adalah pembuatan manifest Kubernetes, karena setiap aplikasi Kubernetes memerlukan manifest yang baru. Nah, lalu ada diskusi dengan technical domain owner tentang kebutuhan apa saja yang dibutuhkan aplikasi, mungkin tentang database, atau sistem queuing, dan lainnya. Lalu menuliskan rencana dan langkah-langkah untuk pelaksanaan migrasi secara detail, apakah apa saja yang dimatikan dahulu, apa saja yang dipastikan dahulu, ini akan ditulis di sini. Lalu pelaksanakan migrasi pada malam hari, yaitu pukul 8 malam. Diperkirakan pada waktu ini transaksi tidak banyak terjadi, sehingga tidak terlalu mengganggu bisnis flow. Nah, lalu ada metodologi untuk on-call. Secara umum adalah insiden harus datang terlebih dahulu, insiden akan dipelajari apa sih yang sedang terjadi, dan juga terakhir adalah melakukan perbaikan dan penanganan yang tepat. Nah, berikut adalah teknologi yang digunakan selama pelaksanaan kerja praktik, yaitu pertama adalah AWS sebagai penyedia infrastruktur pertama, Kubernetes sebagai platform untuk target migrasi, lalu ada Terraform sebagai bahasa pemrograman untuk melakukan spawning infrastruktur, lalu ada Ansible yang digunakan pada on-call untuk menjalankan shell command pada beberapa server sekaligus, ada juga Istio untuk reset sistem service mesh, dan juga ada Slack dan PagerDuty sebagai tempat pertama notifikasi diberikan kepada pelaksana. Nah, berikut adalah hasil pekerjaan yang sudah dilaksanakan. Yang pertama bisa dilihat kalau terdapat 2 buah VPC yang dibuat di region Jakarta. Nah, ini juga terdapat di akun milik OI Indonesia sendiri. Lalu yang kedua adalah diagram dari sistem service mesh yang sudah diimplementasikan. Nah, ini sebenarnya bukan hanya diagram, namun juga diimplementasikan. Pada kasus ini, contohnya adalah stack monitoring tidak bisa berkomunikasi dengan stack aplikasi atau stack middleware yang ada. Nah, lalu juga bisa dilihat kalau terdapat 2 buah aplikasi yang sudah berhasil dilaksanakan migrasi ke sistem Kubernetes. Nah, juga beberapa insiden juga ditangani oleh pelaksana sebagai on-call. Nah, lalu terdapat juga beberapa aspek non-teknis yang didapatkan oleh pelaksana, yaitu cara komunikasi yang baik dan efektif, keterbukaan untuk saling berbagi ilmu, penanganan insiden di bawah tekanan agar tidak panik, dan juga sifat blameless yang sangat penting, agar tidak saling blaming, melainkan saling berbagi apa saja yang kita bisa lakukan untuk tidak mengulanginya di masa depan. Nah, analisis terdapat beberapa perbedaan perencanaan KAKP dan juga pelaksanaannya secara langsung. Nah, hal ini dikarenakan beberapa ketidakpastian oleh pihak di luar Indonesia, contohnya AWS yang tidak memberikan tanggal untuk rilis sistem Kubernetes, sehingga sistem service mesh hanya sebatas riset saja dahulu, dan juga beberapa tugas yang selesai lebih cepat. Nah, relevansi dan perkuliahan juga sangat banyak, yaitu ada pertama oleh mata kuliah jaringan komputer dengan konsep cloud computing, VPC, dan firewall, sistem operasi untuk Linux, dan juga PPW untuk yang memperkenalkan terhadap konsep CI/CD. Nah, berikut adalah penutup. Kesimpulan, banyak sekali ilmu terkait site reliability yang sudah pelaksana dapatkan. Nah, planning juga merupakan hal yang penting untuk melaksanakan sesuatu hal, dan juga kendala bisa teratasi dengan komunikasi yang sangat baik. Nah, saran terhadap pelaksanaan KP ke depannya, daftarlah ke tempat KP secepatnya, agar tidak telat dan diambil orang-orang lain dahulu posisi yang diinginkan. Lalu KP sebaiknya menjadi sarana untuk mendapatkan ilmu daripada hanya sekedar mencari uang. Nah, lalu juga jangan takut bertanya apabila memang benar-benar diperlukan. Lalu juga selalu terbuka ke tantangan baru, terutama software engineer, itu pasti bersifat dinamis pekerjaannya. Nah, lalu saran terhadap OI Indonesia itu sendiri lebih ke sisi onboarding, yaitu bisa diperbarui dokumentasinya dengan versi specific tools. Lalu ada diagram infrastruktur yang lengkap, juga tentu akan sangat mempermudah onboarding engineer baru yang join ke tim OI Indonesia. Lalu saran terakhir kepada Fasilkom UI, agar KP lebih didorong agar mahasiswa mau mengikuti atau bahkan mewajibkannya kembali, karena skill langsung di kerja praktik itu sangat berguna. Lalu mata kuliah yang menyimulasikan pekerjaan seperti PPL, semoga bisa dievaluasi agar tidak terlalu textbook sifatnya, dan agar lebih mencerminkan apa yang digunakan di industri sebenarnya. Nah, berikut presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.